warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Atika Rosmasari, Danis Rifatul Hasanah, Dia Hulan Pangestu, dan Yeni Aprilia Astikasari dari mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK akan membahas mengenai penyelesaian soal matematika menggunakan aplikasi Maple. Pengenalan aplikasi Maple. Maple adalah suatu program aplikasi komputer untuk matematika yang diproduksi oleh Waterloo Maple, Ontario, Kanada. Program ini pada awalnya dikembangkan oleh Civitas University of Waterloo, Kanada pada tahun 1988. Maple merupakan suatu sistem komputasi simbolik interaktif yang sangat kuat. Aplikasi Maple memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, untuk perhitungan-perhitungan kalkulus dengan penerapan prinsip-prinsip matematika yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk digunakan. Yang kedua, dapat mengerjakan komputasi secara eksak, komputasi numerik yang sangat besar, dan dapat mengerjakan komputasi simbolik dengan baik. Yang ketiga adalah mempunyai fasilitas bahasa pemrograman yang dapat digunakan menuliskan fungsi, paket, dan sebagainya. Fungsi yang terakhir adalah banyak perintah bawaan dalam library dan paket-paket untuk mengerjakan matematika secara luas. Bagian-bagian Maple. Teman-teman bisa melihat gambar yang sudah tersedia di sebelah kiri. Itu adalah tampilan dari aplikasi Maple. Terdapat submenu, palette, math mode, text mode, dan workspace. Selain itu terdapat 12 topik pelatihan dasar, antara lain teman-teman bisa baca di sebelah kanan, yaitu ada 12 poin. Kemudian, aturan penulisan matematika dalam Maple. Teman-teman bisa melihat tabel yang sudah disediakan dalam video. Terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, pi, akar pangkat 2, nilai mutlak, dan pendefinisian. Penulisan biasa dan penulisan Maple berbeda. Teman-teman bisa dilihat dari gambar yang telah tersedia di video. Selanjutnya, fungsi-fungsi pada Maple. Fungsi pada Maple berbeda dengan fungsi yang kita tuliskan biasa. Teman-teman bisa lihat di sini ada poin 1 hingga poin 4. Ada eksponensial, logaritma bilangan dasar E, logaritma bilangan dasar A, dan trigonometri. Selanjutnya, masih dalam fungsi-fungsi pada Maple, ada poin 5 hingga poin 8. Terdapat fungsi inverse trigonometri, fungsi hiperbolik, dan radian. Penulisan biasa dan penulisan pada Maple berbeda. Kemudian, aturan penulisan matematika dalam Maple. Perintah dalam Maple memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya adalah teman-teman bisa lihat yang terdapat di dalam tabel yang tersedia di video. Perintah-perintah Maple memiliki tujuan sendiri-sendiri. Supaya teman-teman lebih paham, teman-teman simak video berikut, yaitu penyelesaian beberapa permasalahan matematika menggunakan Oke teman-teman, jadi kita akan praktek penggunaan aplikasi Maple. Di sini saya menggunakan aplikasi Maple 13. Nah, saya install dulu aplikasinya. Install. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini dulu. Ini adalah proses penginstalan. Sebenarnya prosesnya cukup memakan waktu lama, tapi ini saya persingkat. Jadi saya nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian jika seperti ini, kita pilih yang next. Kemudian kita pilih yang atas, kita setujui, kita next lagi. Kemudian tersimpan di iya, kita next. Full iya, kita next lagi.
aktif no. Jadi kita mengaktifkannya enggak sekarang. Kita pilih oke, kemudian kita pilih yang no I will restart itu. Nah, ini sudah terinstall. Kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita lihat dulu. Di sini ada license. Kita harus memasukkannya ke dalam data DJ, teman-teman. Kita copy, masuk ke program fields, kita cari Maple 13, kita masukkan ke license. Kita cari, nah ini dia. Kita kopikan di sini supaya aplikasinya bisa digunakan. Kemudian ada satu step lagi, yaitu kita melihat di folder kita tadi. Yang bawah ini ada file, kita copy, kemudian kita kopikan ke C lagi, kita buka lagi program fieldsnya Maple 13. Nah ini kita cari yang bin.ly, kita kopikan di sini. Alasannya apa? Alasannya supaya aplikasi ini bisa terlaksana. Mungkin teman-teman nanti kalau lupa pengerjaan step itu, aplikasinya tidak bisa berjalan. Sekarang kita buka aplikasi Maple-nya. Nah ini dia tampilan dari aplikasi Maple 13, teman-teman, seperti ini. Di sini kita pilih close-nya, teman-teman. Nah ini dia tampilan awalnya. Oh ya, sebelumnya maaf teman-teman, ini tidak terlihat sampai atas ya. Ini di atas ada file, insert dan sebagainya. Ini ada submenunya, dan ini ada menu-menu yang bisa kita pilih untuk penyelesaian permasalahan di matematika. Seperti itu. Dan yang putih ini adalah seperti lembar kerja. Nah ini dia terlihat. Nah cara kita menambahkan lembar kerja yaitu dengan cara kita memilih file, kemudian kita new dan pilih worksheet model. Jadi kita pilih lembar kerja baru supaya bisa kita lakukan lembar kerja. Yang pertama yang saya akan bahas adalah ini, kerjakan soal di bawah ini menggunakan aplikasi Maple. Di sini saya sudah punya 3 soal yang kita selesaikan dengan Maple. Caranya adalah di sini saya punya soalnya soal integral cos x, dx dan sebagainya. Kita masuk ke aplikasi Maple. Nah, sebenarnya fungsi apa yang harus kita masukkan untuk pencarian ini? Kita kan belum tahu. Nah, caranya yaitu teman-teman pilih help, kemudian Maple help atau CTRL plus F1. Nah, ini dia. Di sini teman-teman bisa nyari fungsi apa yang bisa dimasukkan. Kalau mau nyari integral, kita tulis integral, search. Nah, ini dia. Nah, nanti di sini akan diperlihatkan apa saja fungsi yang harus dimasukkan. Bahkan di sini juga ada deskripsinya, itu apa penjelasannya, dan ada juga contoh penggunaan dari fungsi tersebut, fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini dia. Yang pertama adalah integral dari cos x dx berapa. Kita masukkan di sini. Kita masukkan in kurung buka cos kurung buka x kurung tutup terhadap apa? Terhadap x, karena dx x kurung tutup. Kita enter, hasilnya adalah sin x. Jadi integral dari cos x terhadap x adalah sin x. Itu jawabannya. Mudah kan teman-teman? Kemudian soal nomor 2, integral dari sin pangkat 5x dx. Kita buka lagi aplikasinya. Kita masukkan in kurung buka sin, karena pangkat 5 kita pakai pangkat 5. Caranya seperti equation pada Word. Sin 6. Kemudian kita tuliskan pangkatnya berapa. Pangkat 5. Kemudian kurung buka x kurung tutup terhadap x, x, jadi kurung tutup lagi. Nah, ini hasil dari integral sin pangkat 5x adalah 2 min setengah sin x pangkat 4
integral dari x kuadrat plus y kuadrat dx. Kita masukkan ke dalam aplikasi. In kurung buka x kuadrat plus y kuadrat kemudian kita koma x karena terhadap x. Nah, hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 plus y pangkat 2x. Ini hasilnya. Jadi penerapan contoh ini bisa diselesaikan dengan menerapkan aplikasi Apple dengan seperti itu. Selain menyelesaikan persoalan matematika dan integral seperti ini, aplikasi Maple juga bisa membuat sebuah grafik. Saat kita tambah fungsi tadi sudah ya, kemudian kita kan belum tahu apa sih fungsi yang harus dimasukkan, kita cari lagi di seperti biasa, kita tulis grafik disebut dengan plot, kita tulis plot, kita search. Nah, ini dia. Lagi-lagi di sini dijelaskan apa yang harus kita masukkan, ada contohnya, ada deskripsinya, teman-teman bisa lihat di sini supaya lebih jelas dalam penggunaan aplikasi Maple. Nah, seumpama kita akan membuat sebuah grafik. Di sini saya punya plot plot dengan fungsi x kuadrat min 2. Kita enter. Nah, ini dia hasil dari grafik yang terbentuk dari fungsi x kuadrat min 2. Biar lebih jelas kita kasih gitu ya teman-teman. Caranya yaitu dengan jadi biar ada kotak-kotaknya, biar lebih jelas kalau dilihat hasilnya. Nah, hasilnya dengan seperti ini. Jadi ini adalah sebuah hasil dari grafik persamaan x kuadrat min 2. Kemudian kita coba lagi ya. Semula saya punya plot dengan fungsi x pangkat 2 plus x min 10. Seumpama kita enter. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita coba, ini kan belum ada salangnya, kita coba yang bawah ini kita kasih salang dengan x itu dari x sama dengan, kita kasih salang min 1 hingga berbeda karena salangnya sudah kita tentukan. Ini adalah gambar grafik ketika fungsinya yaitu x kuadrat plus x min 10 dengan grafik min 1 hingga 8. Kita kasih reference lagi. Nah, yang atas grafik tanpa salang atau salangnya sudah ditentukan oleh komputer, sedangkan yang bawah salangnya kita tentukan. Sekarang bagaimana kalau kita punya dua buah persamaan? Kita coba ya teman-teman. Dua buah persamaan. Kita akan mencoba ketika bagaimana ketika ada dua persamaan terus dijadikan sebuah grafik. Kita masukkan seumpama saya memiliki A, cara memasukkannya yaitu A titik 2 sama dengan seumpama persamaannya yaitu x 2 dikurangi 2 aja. Terus habis itu kita kurung. Nah, ini kita kasih
masih seperti yang atas, tapi tidak usah kita beri selangnya. Jadi X pangkat 2 ditambah X dikurangi 10, kita kurung tutup dan titik 2 lagi. Nah, cara menunjukkan bagaimana sih grafiknya, kita tulis dulu display kurung buka kurung siku koma B kurung siku, kemudian kita tutup dan kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Nah, cara pemunculan grafiknya adalah dengan menuliskan, yaitu dituliskan plot kurung buka kurung siku A koma B kurung siku, kita enter. Nah, ini dia. Jadi dia otomatis yang satunya grafiknya berwarna merah, yang satunya grafiknya berwarna hijau, seperti itu. Nah, kemudian kita berikan grid line supaya jelas seperti grafik yang di atas. Kita tuliskan bawah. Grafik juga bisa diterapkan sekaligus dalam aplikasi Mapple ini. Nah, kemudian ini kan 2 dimensi. Sekarang kita coba 3 dimensi. Kita buka worksheet baru lagi, kita buka Maplehead lagi, kita cari plot 3D. Kita tuliskan, search lagi. Nah, ini dia, muncul juga penjelasannya, ada juga contoh-contohnya. Di sini banyak sekali contoh-contohnya, banyak untuk contoh dan beberapa macam fungsi. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman juga bisa mencoba di aplikasi. Nah, saya punya sebuah fungsi, kita tuliskan plot D X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Nah, untuk penulisan 3D ini kita harus juga menuliskan selangnya. Selama kita tuliskan selangnya, X sama dengan min 3 hingga 3, Y juga sama dengan min 3 hingga 3. Kita kemudian kita enter. Nah, kita petik koma. Nah, ini dia penampilan dari grafik 3 dimensi dari fungsi X kuadrat plus Y kuadrat dengan selang X min 3 hingga 3 dan selang Y min 3 hingga 3. Ini dia gambar grafik dari D3. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman juga bisa mencoba ya nanti dari beberapa fungsi lain, dan teman-teman yang mau mencoba aplikasi ini bisa, sekali lagi saya ingatkan, bisa cek di link di deskripsi. Itu terdapat aplikasi, beberapa aplikasi Maple, ada Maple 13, ada Maple 18. Teman-teman bisa sesuaikan dengan laptop. Nah, sekarang gimana sih cara nge-save-nya? Seperti biasa, kita nge-save-nya ya pilih file, terus kemudian kita save, kita masukkan ke kita pilih dulu kemana kita mau nge-save. Seumpama ini saya mau save di E, terus kemudian Maple, terus kita bisa menamai karena tadi aplikasi D3 dimensi maksud saya, ya sudah kita namai 3 dimensi kita save. Nah, sesimpel itu ceritanya, ini sudah tersimpan. Aplikasi yang 2 dimensi juga begitu, sama saja mau dinamai 2 dimensi atau tugasku, tugas 2, terserah teman-teman. Nah, ini soalnya juga di save ya, jangan lupa untuk nge-save pengerjaan
yang sudah kita kerjakan, kita coba buka pengerjaan kita tadi, kita buka kemudian aplikasi Mapple kita coba buka yang 3 dimensi ya. Kita open aplikasinya seperti ini. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pengenalan aplikasi Mapple dan penerapan penyelesaian soal matematika menggunakan aplikasi Mapple. Bagaimana teman-teman, sudah paham belum? Maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang salah maupun yang tidak jelas. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin mendownload aplikasi Mapple, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Teman-teman bisa download melalui link tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.